Halo anak-anak, sudah siap semuanya? Materi kedua, yaitu dengan tema toleransi beragama. Tadi sudah kita singgung-singgung di awal bahwa bangsa kita memiliki berbagai macam agama. Ya, sudah jelas semuanya kan itu. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke materi selanjutnya. Seperti apa yang saya berikan tadi bahwa bangsa kita memiliki banyak agama dan juga beberapa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kehidupan ini, masing-masing umat beragama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan ibadah ajaran agamanya masing-masing. Kehidupan berbangsa dan kehidupan beragama ini dijamin oleh negara, di pemerintah. Kalau kita dapat melihat di situ tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pada pasal 29, pasal 1 dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Yang punya Undang-Undang Dasar 45 tolong bisa dilihat ya, itu dibaca baik di rumah, dihayati, direnungi bagaimana bunyinya dan bagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Alasan atau landasan atau sumber hukum kehidupan beragama itu jelas satu Pancasila. Pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menggambarkan bahwa di situ berkembangnya agama di Indonesia itu diakui. Pancasila tidak sama, tidak ada bedanya. Satu agama dengan agama yang sama fungsinya, sama tujuannya. Itu perlu kita perhatikan baik-baik. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya, setiap alinea itu ada, baik alinea pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua juga mengandung hukum yang kuat terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang lain yaitu perundang-undangan yang lainnya, yaitu mengatur secara operasionalnya. Jadi diatur oleh undang-undang, mungkin nanti Menteri Agama yang mengaturnya itu bagaimana kehidupan beragama, termasuk di situ bagaimana merayakan hari besar agamanya masing-masing. Itu diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan yang lainnya yang diperoleh oleh peraturan Menteri Agama dan seterusnya. Anakku sekalian yang saya banggakan, di dalam hidup beragama itu memang kita punya kewajiban yaitu saling bertoleransi, yaitu saling menghormati, saling mencintai, hidup rukun satu sama lain, sehingga akan tumbuh suasana kehidupan beragama yang rukun, tentram, damai. Ini tujuan kita. Toleransi ini bukan bahasa kita sendiri, melainkan bahasa-bahasa asing. Dapat kita lihat di kamus itu dari bahasa Latin, yaitu tolerare. Ya, toleransi itu tolerare dari bahasa Latin yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Kita sudah sepakat bahwa sesuatu adalah agama dan aliran. Ya. Biarkan mereka itu memilih agama. Biarkan mereka itu menghayati kepercayaan. Jangan dipaksa, jangan diganggu, jangan dirintangi. Dan biarkan mereka itu, para umat beragama itu beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Itu hak mutlak, hak pribadi yang tidak boleh kita ganggu, kita paksakan, dan kita hilangkan. Ini hak mutlak yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya, itu memiliki agama. Anak sekalian, di situ ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam kita bertoleransi, biar betul-betul kerukunan beragama terbina. Ada 3 hal yang perlu kita hindari. Artinya kita semua sebagai umat beragama itu harus menjauhi hal-hal 3 ini ya. Satu diantaranya menghindari sikap fanatik yang berlebih-lebihan. Ini yang nggak boleh. Kalau sekedar fanatik tidak apa-apa, tapi berlebih-lebihan itu justru akan mengucilkan diri kita sendiri, memisahkan dari pergaulan beragama. Kita mau bergaul, kalau nggak seagama nggak mau. Kita bersahabat, berkawan, berteman, kalau nggak seagama nggak mau, jadi nggak boleh.
yaitu fanatik yang berlebih-lebihan. Segala sesuatu kalau berlebih-lebihan itu jelek. Wah, apa saja kalau berlebih-lebihan sangatlah jelek bagi kehidupan kita sendiri. Pengaruhnya ya juga jelek, akibatnya pun juga jelek, tidak baik. Ini yang perlu kita hindari yang satu. Nomor dua, yaitu menghindari sikap acuh tak acuh, sikap masa bodoh, sikap tak peduli dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, dengan umat agama yang lain, tidak. Ya. Sikap acuh tak acuh, sikap acuh tak acuh itu juga akan merugikan kita semuanya. Kemudian menghindarkan sikap mencampur adukkan ajaran agama yang satu dengan ajaran yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa sekian persen itu penduduk kita beragama Islam, 90 berapa persen. Yang lainnya ya ada yang Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Bukan berarti kita itu menang-menangan, karena kita besar, kita mempunyai agama yang banyak umatnya, kemudian kita mempunyai sikap yang seperti itu. Lebih-lebih mencampurkan ajaran agama yang satu dengan yang lainnya, ini nggak boleh. Ini dikhawatirkan kan timbul aliran sesat nanti, ya, nggak boleh. Ya. Kalau kita sudah mengembangkan tiga itu, artinya menghindari atau tidak melakukan tiga hal itu, maka akan terbentuklah tri kerukunan hidup beragama. Tri kerukunan hidup beragama. Nah, kita kembalikan ke materi semula, yaitu tri kerukunan hidup beragama. Jadi yang satu itu yaitu kerukunan intern, yaitu kerukunan seagama, kerukunan umat seagama, misalnya Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Katolik dengan Katolik, ya, Buddha dengan Buddha, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kerukunan ekstern, ini keluar. Artinya apa? Contohnya umat beragama Islam ini harus wajib rukun dengan umat-umat agama yang lainnya. Misalnya umat agama Kristen, umat Buddha dengan Katolik, Konghucu dengan Islam, ini harus rukun semuanya. Tidak boleh terpisah-pisah satu sama lain, ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Nomor tiga yaitu kerukunan beragama dengan umat pemerintah, dengan pemerintah. Nah sekarang ini nampak sekali, ya, kita bersama-sama seluruh umat beragama mendukung apa? Mendukung seluruh apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sekarang ini pemerintah sedang sibuk, sedang prihatin, yaitu menyelesaikan namanya COVID-19 ini, Corona ini, harus kita bersama-sama, ya seluruh umat beragama ya ikut campur tangan di situ untuk ikut menanganinya bersama-sama dengan pemerintah, bergotong royong, ya, semua menyelesaikan masalah itu, bagaimana COVID-19 itu bisa teratasi dengan segera. Itu diantara yang perlu dicatat dan dikerjakan nanti, ya, karena itu ini tugas. Yang tadi tugas pertama sudah ada 3, tugas yang toleransi beragama itu 2 saja. Boleh kamu tulis, boleh kerjakan bersama-sama dengan tanganmu, 2 anak atau 3 anak, ya, jangan dekat-dekat karena masih menjaga jarak. Tugas pertama yaitu mengapa kerukunan hidup beragama itu penting. Jadi mengapa kerukunan hidup beragama itu penting. Nomor 2, berikan contoh bentuk pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dapat kamu lihat di dalam 45 butir dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pada bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak salah itu ada 11 butir. Kamu sebutkan bersama semuanya, ya. Jelas ya itu anak-anak. Selamat bekerja. Mudah-mudahan terus action dan diikuti terus kegiatan belajar melalui jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.